Mengeluarkan siswa dari sekolah adalah tindakan yang sangat tragis karena esensi sekolah yang seharusnya menjadi agen pengawal dan pembentuk karakter anak-anak justru akan hilang ketika sekolah tidak mau lagi bertanggung jawab hanya karena siswanya dianggap terlalu buruk untuk diperbaiki. Oleh karena beberapa poin setup dari sisi kami. Yang pertama, pendirian kami simpel, yaitu kami sebagai pemerintah, sebagai aktor dalam mosi ini akan membuat pelarangan bagi semua sekolah supaya mereka dilarang mengeluarkan siswa mereka sekalipun siswa tersebut terbukti melakukan kasus pelanggaran berat. Dan juga yang kedua, tujuan dari kasus kami adalah bagaimana kami pada akhirnya menciptakan sekolah sebagai wadah yang kredibel untuk membentuk karakter anak-anak, dan bagaimana sekalipun anak-anak tersebut sudah terlanjur melakukan pelanggaran, bagaimana sekolah dapat mengawal anak-anak ini untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan juga yang terakhir, bagaimana ini terlihat? Ada 2 poin, yaitu A, ini adalah mosi proposal, oleh karena beban pembuktian kami yaitu cukup 1, kenapa sekolah tidak pantas mengeluarkan siswa mereka yang melakukan pelanggaran berat, dan juga yang kedua, bagaimana proposal ini bisa membantu mengatasi masalah kenakalan remaja, ataupun yang terakhir, mengapa sekalipun ada dampak buruk di sisi kami setidaknya masih dapat dimitigasi. Dan juga poin yang terakhir, bagaimana mekanisasi di sisi kami. Ada 2 poin, yaitu 1, pemerintah akan punya usaha untuk menjadi mitra sekolah dalam mengatasi para siswa yang melakukan pelanggaran berat ini, seperti misalnya menyediakan jasa konsultasi dari para profesional, atau mungkin memberikan fasilitas rehab ketika misalnya siswa ini terbukti terlibat penggunaan narkoba. Dan juga yang kedua, sekolah tidak akan bisa mengembalikan anak tersebut kepada orang tua mereka, melainkan sekolah akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk mereparasi siswa sesuai dengan prosedur yang ada, seperti misalnya mulai dari konseling BK, pemanggilan wali, ataupun membuat siswa tersebut berada dalam masa pengawasan, misalnya selama beberapa bulan sampai bisa dipastikan ada perubahan yang signifikan dan penurunan kemungkinan siswa ini akan mengulangi pelanggaran yang sama. Oleh karena satu preemptif sebelum masuk ke dalam substansi kasus, kenapa pada akhirnya siswa yang mungkin menjadi korban dari pelanggaran ini masih tetap dapat terproteksi di sisi kami, seperti misalnya mereka adalah korban perundungan dan sebagainya. Ada 2 poin. Saya rasa 1, meskipun pelakunya tidak dikeluarkan, tapi ini bukan berarti semata-mata siswanya akan dibiarkan bebas tanpa penanganan, melainkan sekolah tetap akan menjalani prosedur seperti yang telah kami jelaskan. Itu sebabnya di sisi kami korban hanya akan bisa merasa aman ketika mereka tahu bahwa pelaku perundungan mereka misalnya sudah diawasi dengan ketat oleh sekolah, atau ketika mereka tahu bahwa orang tersebut sedang ada dalam usaha untuk berubah misalnya. Ataupun yang kedua, saya rasa korban setidaknya masih memiliki kemampuan untuk menjauhi pelakunya di dalam atau di luar sekolah, atau mungkin bisa mencari perlindungan atau bantuan dari orang dewasa lain di sekolah ketika mereka merasa terancam misalnya. Oleh karena 2 argumentasi dalam pidato saya. Yang pertama, kenapa pemerintah berhak untuk membuat pelarangan ini? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, 1, mari kita bahas dulu tentang esensi sekolah. Saya rasa sekolah adalah lembaga yang sifatnya preventif, namun sekalipun mereka harus mengambil tindakan represif, sifatnya haruslah restoratif karena 3 alasan, yaitu 1, saya rasa tujuan anak-anak masuk ke sekolah sejak awal adalah bagaimana sekolah berperan untuk membentuk karakter siswa menjadi manusia yang berakhlak dan sebagainya. Sekolah menerima anak seperti apapun untuk masuk, belajar, dan bersosialisasi sejak awal. Inilah mengapa secara inherent sekolah punya tanggung jawab dan beban moral untuk siap mengatasi siswa mereka yang sangat bermacam-macam itu, karena tidak pernah bisa ada ekspektasi bahwa semua siswa mereka adalah siswa yang baik seperti malaikat. Hal ini artinya sekolah memang harus bisa memperbaiki siswa sekalipun pelanggarannya berat, karena sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan pengajaran dan tempat mendapatkan bimbingan untuk berubah menjadi karakter yang lebih baik sejak awal. Ataupun yang kedua, saya rasa semua esensi ini akan hancur di sisi oposisi momen ketika mereka membiarkan sekolah mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat. Hal ini berarti sekolah bukan lagi menjadi wadah untuk membentuk karakter anak-anak yang kredibel, karena ketika anak tersebut dianggap terlalu nakal, sekolah berhak lepas tanggung jawab atas mendidik mereka. Ataupun yang ketiga, ini sangatlah penting karena saya rasa tujuan sekolah untuk melahirkan SDM yang baik juga akan ikut hancur, karena ketika sekolah langsung mengintegrasikan para pelanggar ini ke tengah masyarakat, mereka ini berada dalam 2 kondisi, yaitu 1, pendidikan mereka belum selesai, yang berarti ini akan sangat merugikan mereka, merugikan siswa baik secara jangka pendek atau berjangka panjang, seperti misalnya masa depan mereka menjadi sangat tidak terjamin atau bahkan hancur ketika mereka tidak punya edukasi yang baik atau mereka putus sekolah karena di DO dan sebagainya. Di oposisi, siswa sangat minim untuk diterima di sekolah lain karena rekam jejaknya setelah dikeluarkan memang akan menandakan ia sebagai siswa yang sangat buruk, siswa yang tidak bisa diajar dan sebagainya, dan semua sekolah akan menormalisasi tindakan melepas anak yang memang seburuk itu karena pelarangan ini tidak pernah ada sejak awal. Ataupun yang B, saya rasa pola pikir kenakalan remaja juga tidak direstorasi dengan pengawalan yang baik, dan justru menambah kemungkinan mereka terpapar jenis-jenis kenakalan lain yang lebih buruk di luar sana, karena sadari ketika mereka putus sekolah atau di DO misalnya, akan semakin minim pengawasan untuk anak-anak ini, seperti misalnya waktu mereka untuk berkeliaran, terlibat dalam tawuran akan semakin bebas di luar sana. Ini adalah beban oposisi, mereka harus buktikan kenapa ini adalah
sekolah yang mereka inginkan. Namun lapisan yang kedua, saya rasa sebenarnya bagaimana siswa itu bisa melakukan pelanggaran berat sejak awal. Saya rasa siswa masih sangat terpengaruh oleh banyak sekali faktor eksternal di luar dirinya, yang berarti pelanggaran ini sebenarnya juga masih memiliki campur tangan sekolah. Seperti misalnya satu, sekolah kurang melakukan sosialisasi atau kurang tegas dalam mencegah aksi-aksi perundungan misalnya atau kenakalan remaja, sehingga siswa belum mampu menginternalisasi kenakalan remaja ini sebagai sesuatu yang sangat buruk yang harus mereka hindari. Atau yang kedua, sesimpel misalnya sekolah tidak melakukan pengawasan atau respon sebagaimana mestinya, seperti misalnya abai terhadap CCTV dan sebagainya. Hal simpel seperti inilah yang kadang terabaikan oleh sekolah, yang justru berkontribusi dalam melanggengkan terjadinya kasus pelanggaran berat tersebut sejak awal. Oleh karenanya, kesimpulan argumen ini sangatlah simpel. Ini membuktikan kenapa semua beban moral untuk memperbaiki siswa masih ada di tangan sekolah, dan bagaimana pada akhirnya sekolah masih menjadi satu-satunya wadah yang bisa memberikan pengawalan yang baik untuk mereka untuk berubah. Dan namun masuk ke dalam argumentasi yang kedua, bagaimana pada akhirnya ini juga bisa meminimalisir atau setidaknya mengatasi kasus-kasus kenakalan remaja di masa yang akan mendatang. Saya rasa kita bicarakan ini dalam 2 level. Saya rasa pertama di level anak, yaitu A, masih ada kesempatan bagi mereka, ini akan baik untuk mereka karena mereka punya kesempatan untuk memperbaiki diri mereka, karena sekolah masih mau untuk menerima dan membimbing mereka untuk berubah. Yang kita lindungi adalah bagaimana kita tidak menarik hak mereka untuk memiliki bekal masa depan yang baik, untuk memiliki edukasi yang baik dan sebagainya. Setidaknya inilah akan yang penting bagi mereka di masa depan, seperti misalnya perubahan karakter mereka masih bisa diiringi dengan mereka mendapatkan pengajaran dari sekolah dan sebagainya. Ataupun yang B, kalaupun oposisi mau ada rasa jera dan takut, saya rasa ini juga masih eksis di sisi kami, karena misalnya ketika anak ini mencoba untuk kembali ke dalam lingkungan pertemanannya, pasti tetap akan ada sanksi sosial, seperti misalnya karena ia sudah mendapatkan cap sebagai mantan pelaku pelanggaran berat misalnya. Saya rasa ini sudah cukup untuk membuat mereka sadar tentang kesalahan mereka dan sudah memberikan rasa takut bagi anak-anak lain, karena mungkin mereka rasa takut bagi anak-anak lain karena mereka tidak ingin dikucilkan dengan cara yang sama dan sebagainya. Tapi sadari ini setidaknya lebih baik dibandingkan Anda justru melepas mereka begitu saja di dunia luar sana yang justru tingkat kejahatannya semakin tinggi. Ataupun kedua, saya rasa yang di level sekolah, saya rasa setidaknya akan ada insentif yang lebih besar yang mendorong sekolah untuk melakukan pengawasan dan pengajaran yang lebih intens terhadap siswa mereka supaya tidak terlibat dalam kasus pelanggaran berat ini. Ini hanya akan secara eksklusif terjadi apabila Anda tidak memberikan opsi bagi sekolah untuk mengembalikan anak kepada orang tua, melainkan mewajibkan sekolah untuk menjadi satu-satunya lembaga kontrol dan juga wadah perbaikan untuk anak-anak tersebut pada akhirnya. Ataupun di kasus terburuk ya, saya rasa kalaupun anak-anak ini sulit jera atau sulit berubah, saya rasa tidak masalah, karena ini kembali lagi pada tanggung jawab sekolah untuk mengawasi dan mencari solusi apapun supaya siswa mereka berubah. Karena mengubah karakter memang tidak mudah, tapi ini setidaknya lebih baik karena penanganan sekolah jauh lebih terarah. Oleh karenanya, setidaknya semua masalah ini masih dapat diatasi di sisi kami, dan sekolah tetap memiliki wewenang untuk mengawal perubahan mereka. Oleh karena bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.